harus memiliki integriti, memiliki komitmen. Ternyata punya integritas dan punya komitmen tidak cukup, Pak. Harus jujur. Kepadanya, bukan hadapannya. Itu aja, Pak. Dalam. Apa adanya, jangan ada apanya. Halo Sobat Gakum, dimanapun berada, kembali di ruang podcast Gakum Podcast. Pada kesempatan kali ini menghadirkan dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Bang Osten Sianipar. Selamat datang Bang Osten. Kemudian yang kedua adalah Bapak Tobagus Haris. Beliau berdua ini besok tanggal 1 November akan memasuki purna tugas sebagai ASN. Nah, untuk kesempatan podcast hari ini kita akan gali pengalaman-pengalaman dan kesan dan pesan beliau selama mengabdi di Kementerian LHK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk Sobat Gakum untuk follow Instagram Gakum KLHK, dan jangan lupa juga subscribe YouTube Gakum KLHK. Baik, Sobat Gakum semua, kita akan mencoba berbincang-bincang pada kesempatan kali ini pada dua narasumber yang ganteng dan keren pada masanya. Sampai sekarang masih keren juga. Yang pertama, saya mohon izin pada Bang Osten ini. Bang Osten ini selaku senior dan teman saya, termasuk juga Bang Haris ini, kami kebetulan sama ya, kita di Direktorat Penyelesaian Sekretarian Hidup. Nah, Bang Osten, kami Sobat Gakum ingin mengetahui nih, sebenarnya Bang Osten ini sejak kapan nih mulai kerja? Saya dengar sudah 36 tahun ya mengabdi sebagai ASN KLHK, kalau dulu namanya Departemen Kehutanan, kemudian Kementerian Kehutanan, sampai sekarang menjadi KLHK. Mungkin bisa diinformasikan kepada Sobat Gakum sekalian pengalaman kerja Bang Osten dari masuk sampai dengan hari ini yang sudah selama 36 tahun. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Saya sangat bangga ini bisa diundang dalam podcast ini. Tidak terasa sebetulnya saya punya pengalaman pekerjaan sudah 36 tahun sebagai PNS. Dan sebelumnya, sebelum saya masuk di Direktorat Ditjen Gakum, saya sebelumnya bekerja hampir 15 tahun juga di Inspektorat Jenderal. Kemudian juga kurang lebih 5 tahunan lebih saya di namanya dulu Direktorat Bina Usaha Kehutanan, yang sekarang adalah Direktorat Jenderal PHPL. Saya bergabung dengan Direktorat Jenderal Gakum, tepatnya di Direktorat PSLH itu tahun 2016. Udah 9 tahun. 2016, kurang lebih 9 tahun sampai dengan sekarang. Pada saat saya bergabung di Direktorat PSLH ini, di Direktorat Jenderal Gakum ini, saya merupakan suatu perubahan etika budaya di dalam bekerja, yang dimana bahwa di Direktorat Jenderal Gakum itu mempunyai suatu budaya kerja yang membuka diri bagi setiap pegawai untuk memberikan masukan dan juga berinovasi di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan pada saat saya masuk waktu itu, saya dicerceri dengan kasus-kasus yang sangat rumit bagi saya. Tetapi karena background saya memang kebetulan di bidang hukum bagian lingkungan, dan juga saya S2-nya adalah mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sehingga saya bisa cepat bergabung dan bergaul dengan Undang-Undang 32 sebagai dasar di dalam penyelesaian sengketa, juga terkait dengan Permen LH 04 tahun 2013 dan juga Permen LH nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, pertama sekali yang menjadi momen bagi saya di dalam budaya bekerja di Direktorat PSLH di Ditjen Gakum itu adalah ada rasa bahwa kita bekerja itu adalah integriti, harus memiliki suatu integritas. Itu yang pertama yang masuk di dalam pikiran saya pada saat itu, sehingga di dalam budaya bekerja itu terbangun suatu relationship, hubungan kerja, mekanisme bagaimana kita bekerja penuh integritas, penuh dedikasi, dan semua tujuannya adalah bagaimana pencapaian kinerja pada saat itu. Dan sampai sekarang itu masih budaya kerja itu masih tertanam di diri saya. Saya bangga masuk Direktorat PSLH
Artinya apa? Telah membentuk diri saya menjadi seorang yang betul-betul memang kuat dari aspek integriti sampai saat ini. Yang membanggakan mungkin dalam pekerjaan saya, perjalanan saya adalah penyelesaian kasus terkait dengan pencemaran atau kerusakan yang terjadi di pantai pesisir atau laut, yang selama ini belum pernah ditangani. Pertama kali kita yang menangani, Pak, yaitu kasus di Bangka Belitung. Ada 2 kapal Bangka Belitung yang menabrak karang, dan itu berbendera luar. Sehingga, namun di dalam perjalanannya, pertama sekali kita tangani, bisa kita tangani dengan baik. Meskipun termasuk dengan kasus Kaledonia Sky yang bekerja di Raja Ampat yang waktu itu. Tetapi kasus Bangka Belitung, yaitu mengenai kasus tersebut, bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Walaupun pada saat itu masih saya ingat Prof. Melda dari Universitas Indonesia memberikan masukan untuk bisa memfasilitasi tersebut. Ternyata kita mampu. Jadi artinya di dalam kegiatan penyelesaian sengketa itu adalah kita harus mempunyai kesadaran tinggi, mau belajar peraturan yang ada, kemudian kita mendedikasikan diri kita sehingga apapun di dalam penanganan kasus-kasus di PSLH bisa kita tangani dengan baik. Mungkin itu, Pak, pengalaman saya yang agak betul-betul membuat suatu kebanggaan bagi saya. Dan hampir sampai dengan 36 tahun saya pensiun hari ini. Ini hari saya terakhir untuk Direktorat PSLH di Gakum. Saya sangat berterima kasih. Saya sudah diberikan suatu kekuatan dan bahkan membangun networking yang kuat di luar. Mungkin mudah-mudahan di luar nanti saya punya pekerjaan lain yang bisa membackup, tetap membackup di Gakum. Mungkin itu, Pak, sebentar. Luar biasa. Terima kasih, Bang Osten, informasinya. Dan terkait dengan perkara kapal tersebut, saya dengar sudah ada pemulihannya. Artinya sudah tuntas. Sudah tuntas. Tuntas. Terima kasih, Bang Osten. Selanjutnya saya akan berlanjut ke narasumber yang kedua. Saya panggilnya Bang aja ya, Bang Haris. Kalau Pak Tubagus Haris kesannya sudah sepuh banget itu. Oke, Bang Haris, seperti halnya tadi diinformasikan oleh Bang Osten terkait dengan pengalaman kerja ini. Kalau Bang Haris ini dulu kan dari Bapedal, dari KLH, dan kemudian KLHK. Nah, mungkin bisa diinformasikan pada Sobat Gakum nih. Pengalaman kerja Pak Haris, Bang Haris selama ini ya, selama 24 tahun saya dengar. 27 tahun ya, luar biasa yang mungkin bisa didengar langsung oleh Sobat Gakum dan diambil intisarinya. Silakan, Bang Haris. Terima kasih Pak Eko sebagai host. Dan suatu kebanggaan ya, Pak Osten ya, kita diundang di podcast Gakum KLHK ini untuk menyampaikan beberapa poin mungkin barangkali yang memang menjadi pengalaman bekerja di KLHK. Saya mungkin sudah 27 tahun, 20 tahun 7 bulan lah bekerja sebagai ASN, dimulai dari Bapedal, kemudian juga ketika ada penggabungan dengan KLH waktu itu, jadi sebagai staf KLH, dan biasanya saya selalu di keuangan. Termasuk ketika memang terakhir masih di KLH itu masuk di Biro Hukum. Nah, dari Hukum itu pengalaman yang sangat luar biasa. Yang sebelum saya selalu di keuangan, kemudian di kearsipan, tapi ketika masuk di Biro Hukum itu sangat luar biasa sekali karena pengalaman masuk menyusun regulasi itu sangat memang bagi saya itu sangat belajaran yang sangat luar biasa, karena yang biasanya saya keuangan, tapi ketika saya masuk di Biro Hukum itu selalu menyusun regulasi yang menurut saya itu baru pertama, tapi memang harus saya aktualisasi langsung ya, sehingga memang saya bekerja belajar hukum dan langsung mengaktualisasi di peraturan, penyusunan peraturan baik di internal maupun di eksternal, yang sering kali memang kita mewakili KLH waktu itu untuk menyusun peraturan dengan sektor yang lain. Dan terakhir ketika penggabungan KLHK dengan KLH dengan kehutanan, sehingga memang di tahun 2015 saya tergabung di penyelesaian sengketa hidup. Di waktu itu sebagai kepala seksi penyelesaian sengketa hidup di luar pengadilan bidang prasarana dan jasa. Dan di sini memang saya baru tahu bagaimana cara menyelesaikan
saya juga memang termasuk juga dengan Pak Ostan yang tadi disampaikan oleh Pak Ostan, memang dari mulai regulasi proses itu saya pertama kali masuk di dalam penegak hukum, dan memang itu pengalaman yang sangat bagus sehingga saya bisa tahu hubungan dengan sektor mengenai proses penyelesaian sengketa, karena di situ LH itu tidak hanya sendiri. Ternyata ketika saya menyelesaikan sengketa atau melakukan penyelesaian di perdata, ternyata memang keterlibatan sektor daerah itu sangat luar biasa. Sehingga itulah pengalaman yang baik. Bahkan beberapa yang telah disampaikan Pak Ostan, memang awalnya yang tadi itu sudah sangat luar biasa dengan yang kaitan dengan di Pulau apa tadi ya, yang di Bangka ya. Bangka Belitung, perairan Bangka Belitung. Pengalaman pertama sekali. Yang sebelumnya saya melaksanakan verifikasi terhadap pencemaran dengan Bu Ati waktu itu. Tapi ketika gabung dengan Pak Ustadz, saya juga tahu bagaimana penyelesaian sengketa pencemaran kerusakan di laut atau sumber daya alam, bahkan di pertambangan dan sebagainya. Pengalaman ini menjadi memang bagian daripada tak terlupakan menurut saya sendiri, karena memang dari situ kami baru tahu ternyata memang di pencemaran itu ada beberapa yang memang harus kita lakukan, termasuk akhirnya pemulihan. Yang memang ini pemulihan bagian daripada ujung tombak barangkali ya Pak Ustadz ya, karena memang kita tidak semata-mata untuk menyelesaikan sengketa kaitan dengan kerugian, tapi yang paling utama adalah kelestarian lingkungan, yaitu pemulihannya. Dan itu memang dirasakan, saya baru tahu ternyata memang ujung tombak LH itu adalah kelestarian lingkungan. Barangkali itu yang disampaikan. Terima kasih Bang Haris. Jadi kalau Bang Haris 27 tahun, Bang Ostan 36 tahun sebagai abdi negara. Dan besok per 1 November akan masuki masa-masa indah sebagai pensiunan ya. Nah, ini Bang Ostan dan Bang Haris. Jadi Sobat Gakum ini mungkin mencermati bahwasanya pengabdian yang begitu lama itu mungkin ada kesan tersendiri khususnya terkait Gakum, Bang Ustaz. Apa kesannya terkait Ditjen Gakum yang mungkin masih termasuk baru nih ya, baru 2014 berdiri dan sampai dengan sekarang mungkin 10 tahun. Kalau Bang Ustaz tadi menyampaikan di Gakum sudah 9 tahun, berarti hampir selama Gakum berdiri sampai dengan saat ini bergabung di Gakum. Kira-kira kesan khususnya apa Bang? Tadi sempat disinggung juga sih. Mungkin ada kesan tersendiri lah selama Bang Ostan dulu dari inspektorat kemudian ke BUK. Nah, untuk Gakum sendiri kesannya apa Bang? Kalau ditanya saya kesan terkait bekerja di Gakum itu hanya 2 kalimat yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Gakum itu adalah luar biasa. Yang kedua adalah bahwa Gakum itu sudah dikenal di masyarakat luas. Dua hal ini yang membuat saya bahwa kenapa saya sebut luar biasa. Ini adalah suatu direktorat yang baru dibangun pada saat bergabungnya antara kehutanan dengan LH, dan saya harus sampaikan saya background saya dari kehutanan. Sehingga saya melihat bagaimana gaungnya direktorat Gakum ini ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia, bahwa tidak ada yang tidak mengenal. Mulai dari kegiatannya, pelaksanaan kegiatannya, penanganan kasus, semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Gakum itu sangat luar biasa. Dan itu memberikan dampak dan efek bagi masyarakat kita. Dan yang paling penting adalah bahwa pelaksanaan di Gakum itu memberikan manfaat ekonomi baik terhadap masyarakat sekitar. Kedua, bahwa Ditjen Gakum itu dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kenapa? Yang bikin saya kenapa itu menjadi karena memang di situ orang melihat dengar namanya Ditjen Gakum. Di situ orang mendengarkan seperti saya lebih klasifikasikan Direktorat PSLH, maka masyarakat itu memiliki suatu impact yang bagus terhadap mereka dan memberikan nilai yang sangat positif terhadap kehadiran Gakum. Artinya apa? Selama saya melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa kebetulan di bidang luar pengadilan, lebih banyak berkecimpung dengan masyarakat-masyarakat dan juga lebih banyak membela hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan yang mereka derita. Dan secara langsung mereka itu memberikan
masukan kepada kita bahwa Ditjen Gakum itu mereka rindukan untuk hadir di tengah-tengah mereka. Dan itu yang memberikan saya suatu nilai buat Ditjen Gakum itu, makanya cukup luar biasa dan sangat dikenal luas di masyarakat Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bang Usten. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi dikenal khalayak. Yang pertama ada luar biasa, yang kedua dikenal khalayak luas. Oke, mantap Bang Usten. Terima kasih informasinya. Untuk Pak Aris, kira-kira kesannya apa nih selama mengabdi khususnya di Gakum? Mungkin sama ya? Sama, mungkin ada 2 saya. 10 tahun loh Bang Aris kayaknya. Dari awal dia, sudah di 2014 ya. Betul. Ya. Apa Bang kesan-kesannya? Ada 2 yang memang saya terkesan dengan Gakum itu. Ketika saya koordinasi dengan LKPP kaitan dengan pengadaan barang jasa, ternyata dari LKPP itu baru tahu kalau kementerian itu ada menggugat. Ternyata bahannya KLHK itu Pak Ustadz. Jadi KLHK itu satu-satunya kementerian yang menggugat ketika kita mau mencoba ada pengadaan barang jasa terkait dengan kuasa hukum. Mereka baru tahu, itu satunya. Bahkan yang kedua adalah masyarakat. Ketika kita melakukan bantuan ya kepada masyarakat yang sering kita lakukan kapasitasi dan sebagainya, masyarakat merasa adanya KR itu membantu banget, membantu banyak dari masyarakat, dan mereka menganggap kami itu diorangkan. Hanya 2 saya itu Pak. Pertama adalah kita bisa menggugat satu-satu Kementerian Indonesia, kedua adalah masyarakat merasa diorangkan. Itu sampai sekarang masih terkesan bagi si Allah, ternyata memang KLHK itu sangat luar biasa sekali Pak Ustadz. Itu betul ya. Itu aja Pak. Apalagi di Gakum kan instrumen perdata melalui PSR ini kan ada fasilitasi masyarakat. Betul, masyarakat itu Pak. Dan salah satu instrumen yang melayani masyarakat, mereka mendapatkan hak-haknya. Oke, luar biasa Bang Usten dan Bang Aris. Mungkin Sobat Gakum juga ingin mengetahui nih moto hidup Bang Usten dan Bang Haris nih, kira-kira apa motonya? Moto selama di Ditjen Gakum ya? Iya, kira-kira apa Bang? Kalau saya, moto saya itu sebetulnya dari saya hadir di Ditjen Gakum hanya 4 kata. TIK J. Wah, apa itu Bang TIK J itu? TIK J itu adalah di dalam bekerja harus memiliki integriti, memiliki komitmen. Ternyata punya integritas dan punya komitmen tidak cukup Pak. Harus jujur. Makanya TIK J itu adalah betul integritinya kuat, komitmennya harus kuat, dan kemudian harus jujur. Oleh karena itu saya selalu sebut selama ini, setiap saya diberi tugas untuk misalnya fasilitasi masyarakat, saya selalu orang khawatir masyarakat itu akan hadir untuk menghantam kita. Tapi saya selalu bilang, 5 menit pertama mereka akan musuh kita. Tapi 5 menit kedua mereka akan jadi teman kita. Dan itu yang saya lakukan. Biasanya 5 menit pertama selalu seperti itu, tapi 5 menit kedua masyarakat itu sudah ada rasa butuh kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan bagaimana untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya ke depan juga nanti setelah kami purna tugas meninggal, Direktorat PSLA itu akan makin maju dan lebih mumpuni. Dan satu hal pesan kami, kalau bisa jangan lupa goal kita adalah kelestarian lingkungan. Oleh karena itu pemulihan itu harus diutamakan, dan juga masyarakat itu perlu segera difasilitasi terkait hak-hak mereka perlu dibantu untuk diselamatkan. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Usten. Jadi yang disampaikan Bang Usten mungkin relevan dengan quote-nya dari pimpinan kita Pak Ditjen Gakum, Pak Roy. Penegakan hukum tanpa integritas bukan penegakan hukum. Setuju. Terima kasih Bang. Selanjutnya Bang Haris nih, moto dan pesannya apa nih kira-kira? Kepada teman-teman semua, khususnya di Dinas Sekreta, tolong bekerjalah apa adanya, bukan ada apanya. Itu aja satu. Oh, dalam nih. Dalam. Apa adanya, jangan ada apanya. Oh, aduh. Itu aja. Oke, Bang Usten, Bang Haris, saya pikir mungkin Sobat Gakum juga ingin mengetahui nih. Kalau kita lihat kan Bang Usten, Bang Haris masih sehat dan gagah nih. Jadi, masa udah pensiun masih gagah-gagah gini. Nah, tapi kita mungkin Sobat Gakum ingin mengetahui nih,
setelah besok 1 November kan menikmati masa pensiun. Kira-kira apa kegiatan Bang Osten maupun Bang Haris ini? Bang Osten kira-kira apa kegiatannya? Apakah menjadi lawyer atau apa mungkin? Siapa tahu nanti bisa membantu kembali untuk Gakum. Silakan Bang. Ya, insya Allah saya akan tetap berkecimpung di bagian hukum karena memang saya sudah mengikuti diklat terkait dengan KPA dan saya juga sudah lulus ujiannya dan memang tinggal menunggu pelantikan untuk menjadi lawyernya. Tapi saya ingin menyampaikan dengan kondisi hampir 9 tahun saya berkecimpung dengan lingkungan hidup ini, ada panggilan di hati saya bahwa memang lingkungan hidup ini harus diselamatkan sesuai konstitusi kita. Oleh karena itu, mungkin nanti Pak, saya akan coba bergabung dengan orang-orang yang concern terhadap lingkungan. Mudah-mudahan insya Allah saya diberi kesempatan dengan umur sekarang sudah 60 tahun, Mbak. 60 tahun. Masih kata muda loh, Bang. Yes. Masih kayak 58. Sudah 60 tahun. Saya bisa berbuat di akhir hidup kita nanti, di akhir hidup saya nanti bisa berbuat yang terbaik untuk lingkungan. Itu kira-kira, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bang Osten. Ini Bang Haris nih, background-nya kan ekonomi. Apa mau buka kantor akuntansi atau konsultan pajak ini? Gimana Bang, setelah nanti purna, apa rencana kegiatannya? Insya Allah ya, saya akan buka usaha. Insya Allah, kalau memang Allah berkenan, merestui, insya Allah saya akan mencoba untuk buka usaha dengan saudara seperti itu. Itu pun kalau memang bisa bergerak dan insya Allah kalau sehat seperti itu, dan tetap ketika saya menjalankan usaha yang tadi kelestarian itu kan harus saya junjung tinggi, itulah utama yang memang harus saya laksanakan. Dan kalau di Gakum ngundang, kita siap ya. Siap. Oke, itu aja. Oke, terima kasih ya. Bang Osten, Bang Haris atas kesempatan waktunya. Amin. Tentu saja dengan pengalaman, pesan-pesan sudah dicermati oleh Sobat Gakum semua, dan tentu saja akan berikan manfaat, dan jangan lupa tetap menjaga silaturahmi Bang ya. Siap. Amin. Tetap silaturahmi. Kemudian saling mendoakan agar tetap sehat dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Baik Sobat Gakum, demikian tadi diskusi menarik dengan dua narasumber, Bang Osten dan Bang Haris. Dan jangan lupa tetap follow IG Gakum KLHK dan tentu saja subscribe YouTube Gakum KLHK. Terima kasih Sobat Gakum, terima kasih Bang Osten, Terima kasih. Bang Haris, salam sehat selalu, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat bertemu lagi Sobat Gakum. Ya,